how are you? Kali ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana membaca dapat meningkatkan kapasitas diri. Teman-teman pasti pernah mendengar, baik itu teman-teman dengarnya di sekolah, atau mungkin teman-teman pernah baca di buku, di baliho, di pamflet, atau teman-teman lihat dan dengarkan dari iklan pemerintah yang mendorong generasi muda Indonesia untuk gemar membaca. Lewat membaca buku, banyak sekali ilmu pengetahuan yang dapat kita peroleh, sehingga dapat memperluas wawasan kita, juga banyak sekali hiburan dan kejutan. Membaca buku sekarang ini di era teknologi digital tidak hanya lewat buku fisik, tapi bisa kita akses lewat platform digital yang ada dalam gadget yang kita masing-masing pegang, nyaris ada di setiap keluarga. Pemerintah sendiri terus berusaha untuk menggugah minat baca yang ada di kalangan masyarakat, termasuk di kalangan kaum muda, dengan meningkatkan kemudahan dalam mengakses sumber bahan bacaan yang termasuk di dalamnya adalah penyediaan buku-buku yang ada di sekolah dan juga di desa. Ini termasuk mengupayakan semakin banyak perpustakaan dengan buku yang semakin beragam. Sebagai media penulisan ilmu, buku sendiri telah mengalami perubahan yang sangat besar mulai dari zaman konvensional sampai dengan sekarang di era digital. Berawal dari tahun 2400 sebelum Masehi, di saat itu orang-orang Mesir menuliskan simbol-simbol di daun papirus yang ditulis oleh orang-orang Mesir ini yang kemudian menjadi buku pertama di dunia. Buku apapun bentuknya, baik fisik maupun digital atau elektronik, merupakan sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita tentang berbagai hal, seperti ilmu pengetahuan, ekonomi, sosial, budaya, politik, maupun aspek-aspek kehidupan sosial lainnya, termasuk di berbagai belahan dunia, serta hal-hal lain yang dapat memperluas cakrawala kita. Selain itu, dengan membaca dapat membantu mengubah masa depan, serta dapat menambah kecerdasan akal dan pikiran kita. Ada satu ungkapan terkenal dari Pramudia Anantatur. Membaca adalah jendela dunia, dan menulis adalah jalan untuk mengubahnya. Ini menggambarkan bagaimana literasi berperan begitu penting sebagai sarana untuk memperoleh pengetahuan serta wawasan tentang dunia. Dari membaca, kita selanjutnya berkembang menuju tahap menulis, yang merupakan sarana untuk mengekspresikan diri dan menyampaikan ide-ide kita kepada orang lain. Melalui tulisan, kita dapat turut serta mengubah dunia dengan menyampaikan pesan-pesan yang positif juga inspiratif. Kita dapat menulis karena kita banyak membaca, kita juga dapat berbicara dengan baik karena kita banyak membaca. Teman-teman bisa tonton terlebih dahulu video saya tentang public speaking kalau kita mau bahas lebih lanjut tentang hal ini. Apapun jenis bacaannya, entah itu buku, novel, berita, dan sebagainya akan dapat menambah wawasan, mengubah pola pikir dan aktivitas dalam pengembangan diri seseorang. Demikian juga membaca bisa membuat kita mengerti apa yang selama ini tidak kita pahami, sekaligus bisa menemukan solusi terhadap permasalahan yang sedang kita hadapi. Dari segi kesehatan, membaca dapat meningkatkan kinerja otak dan pada akhirnya menjaga kesehatan otak. Karena ketika kita membaca, kita akan menjaga otak untuk tetap terangsang dengan baik dan berfungsi dengan baik dan benar. Otak akan mengingat berbagai hal dari buku yang sudah kita baca sebelumnya dan memori otak akan meningkat. Dengan membaca dapat merangsang sel neuron, yaitu sel saraf otak, untuk lebih aktif lagi untuk bekerja. Ada beberapa alasan mengapa membaca itu sangat penting. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan. Setiap kali kita membaca, kita mempelajari sesuatu yang baru, entah itu dari buku, dari artikel, atau sumber bacaan lainnya, pasti akan memberikan informasi yang baru yang dapat membantu kita untuk mengenal tidak hanya dunia, tetapi diri kita sendiri dengan lebih baik. 2. Meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Membaca bukan hanya tentang menyerap informasi, tetapi juga tentang memahami dan menganalisisnya. Ini kemudian membantu kita untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang sangat penting untuk kehidupan sehari-hari dalam pekerjaan. 3. Meningkatkan keterampilan komunikasi. Membaca bisa membantu kita menjadi komunikator yang lebih baik. Dengan membaca, kita memperluas kosakata dan memahami bagaimana menggunakan kata-kata dengan lebih efektif. 4. Meredakan stres. Ini sering sekali saya gunakan. Membaca adalah cara yang sangat bagus untuk menjaga tubuh tetap rileks dan juga bisa meredakan stres. Dengan membaca, kita bisa melarikan diri sejenak dari kekhawatiran dan tekanan terhadap kehidupan sehari-hari. 5. Meningkatkan empati. Membaca dapat membantu kita untuk memahami perspektif dan pengalaman orang lain, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan empati kita. Ketika orang tua menyekolahkan kita dengan harapan agar kita bisa menjadi anak yang pintar sebagai bekal untuk masa depan, cara agar menjadi pintar yaitu dengan belajar.
dan kunci dari belajar adalah membaca dan dibaca melalui buku. Maka benarlah ungkapan bahwa buku adalah jendela dunia. Berikut kita rangkum bersama 3 manfaat membaca bagi pelajar dan mahasiswa. 1. Menambah wawasan baru. Dengan membaca dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan serta dapat mengeksplor hal yang belum kita ketahui sebelumnya. Pengetahuan baru yang kita dapatkan dari membaca buku dapat menjadi petunjuk dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita. Selain itu, pikiran kita akan menjadi lebih terbuka terhadap berbagai macam ide dan gagasan. 2. Memperluas penguasaan kosakata. Perbendaharaan kosakata menjadi jauh lebih baik ketika kita rajin membaca, karena dalam membaca buku kita akan menemukan kosakata baru dan hal ini akan membantu kita untuk berbicara atau menyampaikan pendapat dengan lebih jelas dan percaya diri. Selain itu, dengan menguasai banyak kosakata, kita bisa mendefinisikan suatu hal dengan lebih mudah. 3. Meningkatkan kemampuan menulis. Membaca buku juga berkaitan dengan kemampuan menulis seseorang. Dapat dikatakan bahwa semakin sering membaca, maka kemampuan menulisnya juga akan semakin baik. Ingat kalimat Pramudia Anantatur tadi? Ya, mereka berjalan selaras antara membaca dan juga menulis. Penguasaan kosakata yang baik dan wawasan yang luas pada akhirnya akan memudahkan kita untuk menulis. Hal ini membuat kita menjadi lebih paham tentang memilih diksi yang tepat, membuat kalimat yang tidak ambigu, dan membuat alur tulisan agar tidak terlihat membosankan di mata pembaca. That's it for today. Itu dia manfaat membaca dan mengapa membaca penting sekali untuk meningkatkan kapasitas dirimu. Dan semoga bisa dicoba. Practice makes perfect. Don't forget to like, comment, subscribe, and share my videos. And hope you guys like it. And I'll see you guys in my next video. Quieta, non movere. Diam, tidak menggerakkan. Ayo bersuara, terus bergerak, menginspirasi sesama. Bye-bye!